ini adalah Scientia Comedium menjawab. Di video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Twitter saya @irfankarta. Itu akun Twitter yang followernya sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi kalau mereka kirim pertanyaan ke saya, biasanya pertanyaannya ajaib-ajaib banget. Kita coba jawab beberapa di antaranya, dan yang kita jawab pada episode kali ini adalah... Oke, ini ada pertanyaan menarik tentang berapa rasio kacang yang pahit di teri kacang warteg. Ini seru nih. Teri kacang ya. Jadi ini kita ngomonginnya teri kacang, bukan tempe orek. Ya, harus dibedakan. Meskipun kadang-kadang teri kacang dicampur tempe juga, tapi dibedakan dengan tempe orek. Teri kacang adalah mungkin ya level kedua lah gitu ya, di top 5 menu warteg versi Scientia Comedium. Pertama kita definisikan dulu teri kacang itu bagaimana komposisinya sebetulnya. Nah, untuk itu saya perlu melakukan sebuah riset. Ini sebenarnya nama lain dari googling ya. Dan saya menemukan ada sebuah website yang memuat 31 resep teri kacang. Luar biasa sekali. Ada ribuan sebetulnya, tapi ada satu website khusus yang memuat 31 resep teri kacang. Nah, dari situ kita coba mengidentifikasi sebetulnya komponen teri kacang itu apa aja sih. Gitu. Memang ada beberapa bumbu-bumbu, tapi jumlahnya nggak signifikan. Sebagian besar komponen utama dari teri kacang adalah, betul, seperti yang Anda duga, teri dan kacang. Ya, obvious sekali sebenarnya video ini hampir nggak ada gunanya ya. Teri dan kacang, pertanyaannya mana yang lebih banyak? Ya, dari data yang kita punya dari 31 resep itu, sebagian besar menunjukkan bahwa rasio antara kacang dengan teri, sekali lagi ya, kacang dengan teri, itu berkisar antara 33% hingga sekitar 42,8% kandungan kacang dalam teri kacang secara keseluruhan. Nah, berapa persen dari kacang ini yang kemudian mengalami defect atau cacat produksi sehingga terasa pahit di mulut waktu kita makan di warteg? Kalau kita melihat angka 33% sampai 42,8%, memang angkanya cukup besar, tapi defectnya kayaknya nggak gede-gede amat. Dugaan saya tuh sekitar 10% dari kacang yang digunakan maksimal itu yang mengalami defect. Itu aja udah kegedean, mungkin bisa lebih kecil lagi. Sehingga kita bisa duga bahwa kalau 10% saja dari kacang yang mengalami defect dan gosong sehingga pahit atau gagal seleksi ya, ada kacang yang jelek ikut kegoreng, maka angka rasio atau persentase dari kacang yang pahit di dalam teri kacang di menu warteg itu berarti berkisar antara 3,3% sampai 4,28%. Ya kurang dari 5% lah, jadi jumlahnya memang agak kecil. Jadi kalau kalian kebetulan mampir ke warteg terus nemu teri kacang dan pas kegigit ada kacangnya yang pahit, ya anggap aja itu rezeki lah gitu. Oke, ke warteg yuk. Lapar jadi ngomongin ginian. Oke, kita coba pertanyaan yang agak lebih bermutu. Nah, ini asik nih. Pak, kenapa naskah proklamasi itu dicoret-coret ya, nggak disalin? Waktu dibikin tuh dicoret-coret aja, nggak disalin ulang aja gitu, atau di tip X gitu. Kenapa nggak di tip X? Ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita lihat di semua buku sejarah, naskah proklamasi itu memang dicoret-coret ya. Kenapa nggak di tip X aja sih Pak? Mungkin jawabannya karena kita rencananya waktu itu memang, dan alhamdulillah terjadi, bahwa kita tuh maunya merdeka tahun 1945. Sementara tip X itu, atau cairan pengoreksi, correction fluid, merek tip X itu baru diciptakan di Jerman dan pabriknya baru berdiri tahun 1951. Jadi kalau kita nunggu tip X sampai di Indonesia, mungkin kita baru merdeka tahun 1952. Ya karena ngurus izin impor setahun gitu ya, tip X-nya baru datang, baru dipakai untuk mengoreksi naskah proklamasi. Terus kenapa nggak pakai tip X bikinan anak bangsa? Wow, jangan impor terus dong Pak. Gini, kalau kita menunggu tip X atau ya tip X ya, buatan anak bangsa, ini lebih bahaya lagi karena kita bisa merdekanya baru jauh sekali setelah itu, karena di Indonesia tip X itu baru berdiri
tahun 1995 sebagai sebuah band ska. Ya kalau kalian yang anak-anak tahun 90-an pasti tahu ada sebuah band ska yang asik sekali. Yang musiknya seperti yang kalian dengar ini namanya adalah Tipex. Bukan Tipex sih, bacanya Tipex. Ya, video ini memang nggak terlalu berguna jawabannya. Oh ya, salah satu alasan yang paling penting kenapa nggak di Tipex saja, karena akhirnya naskah proklamasi itu akan diketik ulang gitu. Jadi nggak masalah juga kan dikoreksi coret-coret. Itu yang nyoret by the way adalah yang bikin naskahnya sendiri ya, bukan diperiksa ke dosen pembimbing atau ke klien terus direvisi gitu, nggak. Kliennya kita, bangsa Indonesia. Akhirnya kan naskah itu akan ditulis ulang gitu ya, akan diketik ulang, dan akhirnya memang yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu tahun 1945 adalah naskah yang diketik ulang oleh Bapak Sayuti Melik. Nah, jadi itu yang terjadi. Dan kalau mau lihat naskahnya katanya masih disimpan di Monas. Main-main ke Monas deh. Ini adalah Saintia Komedium menjawab, dan ini adalah akhirnya. Kalau kalian punya pertanyaan untuk saya, terserah mau nanya apa aja. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab di video berikutnya. Kalian bisa kirimkan pertanyaannya ke akun Twitter saya @irfankarta. Mention aja biar saya tahu. Hashtagnya terserah kalian lah, yang gampang aja. Tapi intinya adalah silahkan kalau mau bertanya, dan mudah-mudahan saya sempat untuk jawab di video berikutnya. Saya Irfan Kartawirya untuk Saintia Komedium menjawab. Bye.